Ini adalah cerita nyata dari klien saya ya, pemahar mustika penglarisan khusus, di mana ada seorang pencuri yang gagal mencuri dagangannya. Bahkan tidak hanya itu ya, ada perubahan sikap yang positif di dalam dirinya. Lalu apakah ini karena mustika dari saya atau kebetulan saja? Nah, maka simaklah ceritanya, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi bersama saya Abah Romdoni, pakar penglarisan dari Tanah Jawa. Ya, pada video kali ini kita akan mengobrol santai saja ya. Di sini saya akan share cerita dari salah satu klien saya yang sudah menggunakan atau pemahar mustika penglarisan khusus berkhodam. Ya, kebetulan dia itu memilih mustika penglarisan khusus berkhodam yang level 4 ya, dengan mahar 6 juta rupiah. Nah, dengan target omset itu sampai 400 juta rupiah. Nah, di sini dia itu memahar untuk meningkatkan usaha toko counter HP-nya ya. Usaha toko counter. Oh ya, nama klien saya ini itu adalah Mas Adi ya. Mas Adi dari Jogja. Namanya itu mirip dengan asisten saya, sama-sama Mas Adi. Nah, Mas Adi ini itu adalah pemilik counter HP di daerah Yogyakarta. Dan saat video ini saya buat ya, saya juga sudah bilang ke Mas Adi, dan alhamdulillah Mas Adi juga sudah mengizinkan. Nah, jadi saya harap ya bisa memberikan manfaat ya dan pengetahuan positif untuk Anda yang menonton video ini. Nah, kembali lagi ke cerita ya, atau ke pembahasan. Pada suatu malam saat counter Mas Adi ini buka ya, dan melayani banyak customer yang datang, ada seorang pembeli yang ternyata ini juga mencuri salah satu handphone yang Mas Adi jual. Jadi saat ada kesempatan ya, Mas Adi dan karyawannya ini saat melayani pembeli yang lainnya ya, pencuri ini memasukkan satu handphone ke dalam jaketnya. Dan dengan aktingnya itu masih berpura-pura mengecek handphone yang lainnya yang juga sedang dipegangnya. Akting dia ya. Nah, saat pencuri ini mau pergi ya, dan berpura-pura tidak jadi membeli, tiba-tiba dia itu tersandung dan jatuh. Lalu dengan sontak menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di situ ya. Padahal tidak ada apa-apa ya, kok tiba-tiba terjatuh sendiri. Lalu saat naik motornya dan mau menghidupkan motornya ya, itu tiba-tiba macet. Motornya tidak mau hidup. Allah. Nah, si pencuri ini mencoba mencari cara lain ya agar motornya itu bisa hidup, dan dicoba beberapa kali masih tidak bisa hidup untuk motornya. Nah, lalu tiba-tiba itu ada hujan ya, ada hujan turun, dan si pencuri ini menepi di pinggir toko Mas Adi. Lalu oleh Mas Adi disuruh ke counternya ya, di sini saja agar tidak basah ya, agar tidak kehujanan. Lalu ngobrol-ngobrol ya, ngobrol mereka banyak hal lah, dan pada akhirnya
si pencuri ini tuh mengembalikan HP yang tadi dimasukkan di jaketnya, dikembalikan kepada Mas Adi. Nah, di sini baiknya Mas Adi kok tidak emosi atau marah. Malah karyawan Mas Adi yang marah itu, mau memukuli orang tadi atau si pencuri tadi. Nah, akhirnya alhamdulillah ya, emosi terkontrol dan orang yang mencuri ini dibiarkan pergi oleh Mas Adi. Dan kebetulan motor yang tadi mogok itu bisa hidup lagi. Nah, di sini itu bisa kita ambil hikmahnya ya, buat saudaraku semua. Betapa sabarnya Mas Adi dalam menghadapi masalah. Di sini Mas Adi berpikir ya, dia tidak jadi rugi karena kehilangan HP-nya tadi. Jadi tidak perlu ya dia marah ataupun emosi. Ya begitu katanya saat cerita lewat telepon kepada saya. Nah, yang jadi pertanyaan oleh Mas Adi, kenapa kok bisa seperti itu kejadiannya? Ya padahal dia itu masih muda Mas Adi ini. Dan dulu itu pernah ada kejadian pencuri HP juga ya. Dia atau Mas Adi ini mencari orangnya itu lewat CCTV dan penuh emosi ya, mencari orang tersebut, pencurinya itu siapa. Namun sekarang kok berbalik, rasanya itu berubah. Nah jadi begini ya untuk saudaraku semua. Yang pertama itu semua tentu saja atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada Mas Adi ini. Nah itu bisa menjadi lebih sabar dan berpikir dalam bertindak. Lalu soal orang jatuh tadi atau pencuri yang jatuh tadi dan motornya yang juga mogok, nah itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya untuk perantaran dari khodam mustika pengelarisan khusus yang Mas Adi miliki tadi. Jadi ya khodam ini tuh membantu Mas Adi ya sebagai tuannya agar tidak rugi ya kehilangan dagangannya ini dan menjadi penyebab tidak mudah emosi tadi. Ya karena kita tahu ya emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah, namun malah ya bisa memperpanjang masalah. Nah jadi seperti itu ya untuk cerita unik ya dari klien saya ini, Mas Adi yang dari Jogja. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Nah saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk Anda subscribe channel Pakar Pengelarisan ini. Nah, semoga bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu ya Rahman ya Rahim. Allahu ya Karim.